kerinduan kami hanya untuk memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya berdiam di dalam hadirat-Mu, itulah yang kami rindu. Sebab kami bangga kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Terimalah sembah dan hormat kami. Dan kami percaya pada malam hari ini kami semua akan dijamah Tuhan. Semua anggota PD Harvest Basic diberkati Tuhan, sehingga kami percaya orang yang memuji-muji dan meninggikan nama Tuhan Yesus akan ada banyak pertolongan, sebab Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan itu. Terimalah sembah dan hormat kami pada malam hari ini Tuhan, dan hanya nama Yesus yang ditinggikan, dipuji dan dipuja untuk selama-lamanya. Yang percaya mari bersama-sama sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kau yang percaya bersama-sama berkata, katakan Bapa. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Oh Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari yang percaya bersama-sama memuji Dia, memuji Dia dengan segenap hati. Engkaulah yang layak disembah. Ya Allah, masyarakat, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau baik. Kau yang Yesus, namamu yang layak dipuji dan disembah. Oh, Engkau baik Tuhan Yesus. Kami mau tetap terhubung dengan Engkau Tuhan, sehingga kami percaya seperti rusa yang merindukan sungai-Mu, demikianlah hidup kami. Haleluya. Oh,
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yang percaya mari bersama-sama berkata Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bersama-sama Bapak Ibu katakan, Yesus, Yesus, panggil namanya. Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Kau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Mari yang percaya sekali lagi bersama-sama berkata Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Percaya berkata Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, sebab itu kami percaya. Haleluya. Haleluya.
Kami percaya Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Kami percaya di saat malam hari ini kami yang menyembah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban dilepaskan, sebab Engkaulah tempat penghiburan kami, Engkaulah tempat keselamatan kami. Sebab di bawah kolong langit ini kami tidak bisa menaruh kepala kami selain hanya datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya sembah Bapak Ibu Saudaraku, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Yang berserah berkata, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Katakan lebih tinggi, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, yes, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Katakan lebih tinggi lagi, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan baik bagiku. Engkau yang tetap percaya bahwa kau punya Allah yang baik, bersama-sama katakan, kau bukakan jalan di lautan. Oh, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Sekali lagi Bapak Ibu bersama-sama katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Yang percaya angkat tangan tinggi-tinggi. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ramasyarabo. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Yang percaya berkata, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali lagi katakan Bapak Ibu, ku berserah, ku berserah.
saya tahu Yesus baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Saya tahu Tuhan Yesus bagiku. Sembah biar haleluya. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir menemani hidupku. Haleluya. Mari yang percaya mau membuka hati katakan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Malam hari ini Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Yesus yang sanggup membukakan jalan. Sekalipun tidak ada jalan di depan, tetapi kami tetap percaya hidup kami hanya bergantung kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di hidup kami. Ajari kami hanya bergantung kepada Engkau. Ajari kami masuk lebih dalam Tuhan. Sekalipun tidak mengenakan daging kami, tetapi kami percaya Engkaulah yang lebih tahu. Haleluya. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagimu. Yang percaya katakan Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam setiap perkaraku, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau layak, layak, Kau layak, layak. Oh, sembah. Haleluya.
setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku dalam setiap perkaraku. Ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku. Katakan menopangku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Yang percaya berkata, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari kau yang percaya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku berkata, Tuhan sanggup, sebab Yesus yang kita sembah satu-satunya Tuhan yang bisa buka jalan. Bapak Ibu Saudara dan saya pada malam hari ini, mari kau yang mau diberkati, mau menemukan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sekali lagi saudaraku katakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Pertolongan selalu ada bagiku. Pertolongan selalu ada bagiku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus. Mari yang percaya bersama-sama dengan kami katakan amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya Pak David.
Tutup punya mual. Kok nggak bisa tutup? Tolong ditutup. Oh, di sini masih keluar. Ya, Bapak Ibu, Shalom. Malam hari ini kita sedang bahas sebuah tema firman Tuhan tentang khawatir akan hari esok. Kita tidak sadar sudah masuk di minggu yang ketiga, di tahun yang baru, di bulan yang baru. Kembali saya terus rindu berdoa buat Anda-Anda semua, senantiasa diberkati, dipelihara, dicukupi segala kebutuhan Anda, tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Kenapa saya ngambil tema ini ketika saya doa, Tuhan tekankan supaya bicara tentang kekhawatiran ini yang bisa merusak iman kita kepada Tuhan, itu tidak bisa nyata dalam kehidupan kita. Ayat yang umum kita akan baca Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini firman Tuhan sudah jelas dan sering kita baca dan sering kita dengar ya saudaraku ya. Dan ini mengingatkan kepada kita semua yang ada di tempat ini supaya kita sadar dan kita diingatkan berkali-kali kalau memang Tuhan itu beserta dengan kita, maka apa namanya, Tuhan akan menjaga kita dalam segala kondisi. Dan kita semua yang ada di tempat ini, Tuhan kembali ingatkan supaya kita ini percaya kepada Tuhan di tengah-tengah hidup yang tidak pasti di depan. Sehingga banyak orang itu yang khawatir akan hari esok. Khawatir apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, apa yang dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga orang itu akhirnya menaruh kekhawatirannya melebihi daripada imannya kepada Tuhan. Nah, di situ tadi ayatnya sudah jelas sekali bahwa Tuhan itu mengajarkan kepada kita supaya tidak khawatir akan hari esok. Bukan berarti kita ini tidak boleh punya planning, Bapak Ibu. Tidak boleh punya rencana, boleh. Anak-anak Tuhan boleh punya rencana. Jadi jika kita ini punya sebuah persiapan, mempersiapkan diri untuk hari esok kita, itu jauh lebih baik daripada kita tidak mempersiapkan. Kenapa? Karena firman-Nya juga sudah mengatakan. Coba kita lihat sebentar, saudaraku ya, supaya kita boleh semakin dibukakan dan dicelikkan. Lukas 14 berkata demikian, ayat 28 sampai yang ke-30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Anda pelajari di konteks Lukas pasal 14 ini, bicara Yesus mempersiapkan tentang hari esok, Bapak Ibu. Nah, ketika kita mempersiapkan hari esok, kita diminta supaya punya anggaran, punya budget, punya susunan untuk mengatur semuanya, punya kemampuan, punya timing berapa lama rancangan kita sehingga kita bisa menyelesaikan semua pembangunan itu dengan baik. Demikian juga kita bukan bicara
bangun satu gedung, satu rumah, tapi bicara tentang persiapan masa depan kita. Kita harus merencanakannya dengan baik, termasuk apa kesehatan kita, keuangan kita, finansial kita, keluarga kita, warisan buat anak cucu bila Anda yang sudah berkeluarga. Tuhan sekali lagi tidak melarang kita merencanakan, mempersiapkan masa depan kita. Tuhan nggak larang. Yang Tuhan larang adalah apa? Jangan kamu khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena dikatakan tadi, jelas kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Alasannya kenapa? Karena ketika kita ini nggak perlu khawatir akan hari esok. Karena sekali lagi kesusahan kita hari ini, kesusahan itu sendiri ada di hari esok, saudara Kia. Kesusahan sehari, kesusahan hari ini, cukuplah untuk hari ini. Sebab apa? Besok ada kesusahannya sendiri. Nah, nanti saya akan bahas lebih dalam lagi. Yang penting taruh di iman Anda bahwa saya tidak boleh khawatir. Nah, tulis di kolom chat. Anda yang bisa tulis di kolom chat, ayo tulis, berarti Anda sedang menyimak pembicaraan ini, saudaraku ya. Jadi tulis di situ, saya tidak boleh khawatir lagi. Anda sedang menanamkan iman, benih iman malam hari ini. Kalau Anda tidak akan khawatir. Jadi kembali saya ingat kita boleh merencanakan segala sesuatu masa depan kita. Kembali kalau Tuhan mau ingatkan yang terpenting kita ini tidak boleh takut dan khawatir. Di Injil Matius pasal 25, saya tidak buka, saudaraku ya. Di sana juga diceritakan tentang wanita bijak dan wanita bodoh. Nah, diceritakan jangan sampai ketika mempelai datang, minyak kita tidak siap. Artinya adalah apa? Ketika saudara dan saya ini menghadapi banyak perubahan zaman. Kita jadi anak-anak Tuhan tidak boleh jadul. Ya, tidak boleh kuno, harus terus belajar Bapak Ibu, mengupgrade otak kita, mengupgrade pengetahuan kita. Kita harus siap menyongsong masa depan kita. Mari kita harus punya sebuah planning, perencanaan yang benar tentang tabungan kita, investasi kita, keluarga kita, masa depan kita yang baik. Itu pun semua harus kita planningkan. Jangan sampai ketika kita sudah memplanningkan, tapi kita masih dipenuhi dengan kekhawatiran. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak boleh khawatir akan hari esok? Bukankah apa yang terjadi di tahun ini atau masa lalu, saya mau katakan sudah terjadi, sudah dilalui. Masa depan kita sekali lagi sesuatu yang tidak mudah diprediksi ada di depan kita. Bagian kita, Tuhan berfirman malam hari ini, saudara dan saya tidak boleh khawatir. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan 3 alasan kenapa kita ini tidak boleh khawatir. Nah, ini yang menjadi perenungan kita malam hari ini supaya kita semua semakin sadar dan kita diingatkan kalau kita punya Tuhan yang hidup, Yesus yang ajaib, yang selalu menyertai kita dalam segala kondisi. Yang pertama, mengapa tidak boleh khawatir akan hari esok? Nah, yang pertama yang perlu kita renungkan adalah apa? Setiap hari ada ceritanya sendiri. Nah, Bapak Ibu perlu kita renungkan. Kenapa? Karena kemarin ada ceritanya sendiri. Minggu lalu ada ceritanya sendiri. Hari ini juga ada cerita yang beda. Yaitu apa? Tuhan berkata kepada saudara dan saya supaya tidak boleh khawatir. Minggu depan ada ceritanya sendiri. Tahun depan, bulan depan juga ada ceritanya sendiri. Pengalaman kita unik dan berbeda, menarik, banyak tantangan yang ada di depan kita. Kita semua harus
fighting, bertarung, siap sedia dalam segala kondisi. Jangan sampai kita menguras banyak energi, tapi kita tidak siap. Nah, Tuhan mau ingatkan kepada kita malam hari ini, bertarunglah untuk hari ini, sebab hari ini seberat apapun pertarungan yang saudara dan saya terima, tersedia selalu adalah apa? Anugerah Tuhan setiap hari. Nah, ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita semua tahu, Bapak Ibu. Ya, Ratapan 3 berkata demikian ayat yang umum. Dikatakan seperti ini, Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu dikatakan apa? Baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Nah, ini yang perlu kita semua ngerti, Bapak Ibu. Jadi, masalah, problem boleh berganti, silih berganti ada dalam hidup kita, tetapi sekali lagi Tuhan mengatakan rahmat dan anugerahnya selalu baru juga setiap pagi. Percayalah setiap hari cerita saudara dan cerita saya berbeda-beda. Tapi satu hal yang perlu kita ingat yaitu apa? Tersedia rahmat yang selalu baru. Tersedia kasih karunia yang selalu baru. Tersedia anugerah yang selalu baru. Yesus berkata kembali, jangan khawatir akan hari esok. Sebab besok ada ceritanya sendiri. Hari ini jalani cerita kita. Dan percaya kita semua harus bisa tampil menjadi seorang pemenang. Kembali saya mau ingatkan, kalau kita khawatir akan hari esok, kita ini akan merusak apa yang terjadi di hari ini. Tantangan yang sedang kita kerjakan yang hari ini di waktu Indonesia Barat itu tinggal 8 jam 20 menit lagi 4 jam 20 menit lagi baru melewati hari atau melewati tanggal. Pergumulan kita berbeda-beda, kesaksian kita berbeda-beda. Sekali lagi Tuhan mau ingatkan, setiap hari selalu ada iman, percaya, pengharapan di dalam Tuhan. Cerita kita hari ini adalah apa? Kemenangan, keberhasilan, dan keajaiban di dalam Tuhan. Biar Anda yang dengar firman Tuhan malam hari ini, saya rindu dan saya berdoa, segala kekhawatiranmu di masa lalu, ayo malam hari ini, taruh di bawah kaki Tuhan. Jangan khawatir untuk hari esok, karena hari ini Tuhan sudah berfirman, segala masalahmu sudah diketahui Tuhan. Dan yang terpenting hari ini, rahmat, anugerah, kasih karunia, itu sudah disiapkan Tuhan. Jangan sampai kita tidak bisa ngambil karena apa? Kekhawatiran kita tentang hari ini. Jadi jangan sampai hari ini rusak gara-gara kita mikirkan besok. Jadi Tuhan minta supaya renungkan firman ini, jangan kita cuman sekedar mendengar, tetapi bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita belajar hal apa sih yang kedua yang perlu kita renungkan dari tema Matius 6 ayat yang ke-34 tadi. Tuhan minta supaya kita apa? Mengapa tidak boleh khawatir akan hari esok? Karena yang kedua perlu kita renungkan. Jangan kita ini hidup melampaui batas, Bapak Ibu. Maksudnya apa, Pak? Ya, di awal tahun ini saya ingatkan buat Anda semua, tahun 2025 ini banyak tekanan, banyak problem, banyak
pergumulan yang di depan kita, tapi Tuhan mengingatkan kita malam hari ini, jangan kita ini pikul sendiri. Anda lihat truk itu kalau jalan pun juga ada batas-batas kekuatannya. Tidak boleh truk itu dikasihi semua barang, wis yang penting sampai tujuan. Tidak bisa. Ada kekuatannya, meskipun truk itu badannya besar. Meskipun juga truk itu gandengan, tetap ada batas kekuatan. Elevator juga gitu. Lift yang kita pakai untuk naik turun di mall. Ya, kalau kita mungkin masuk di mall itu, masuk di lift itu kita mungkin disediakan cuma 8 orang, tapi Anda paksa 10 orang masuk. Maka lift itu akan otomatis bunyi tit, saudaraku ya. Kenapa? Perlu 2 orang keluar karena overload, overkapasitas. Apalagi manusia, Bapak Ibu. Apalagi kita-kita semua. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita ini terbatas, bukan Superman. Walaupun mungkin setiap hari kita ini makan super mie, Bapak Ibu ya. Ada keterbatasan batas maksimal. Ketika Tuhan berkata sekali lagi, jangan khawatir tentang besok, karena besok ada kesusahannya sendiri. Jangan kita pikul melampaui batas. Kenapa? Kesusahan hari ini ya cukup hari ini. Jangan ditambahi dengan besok. Karena besok ada kesusahannya sendiri. Karena saya jumpai orang mikirkan minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan ada yang mikir 10 tahun ke depan. Sehingga orang itu stres, depresi. Sehingga hari ini, hari kemarin saudaraku ya, kesusahan selalu dipikirkan, kepahitan sampai hari ini dipikiri. Bebannya akhirnya tambah berat. Dipikul sendiri. Ini saya mau katakan buat saudara, orang yang konyol. Orang yang tidak ngerti firman Tuhan. Makanya saya ingatkan malam ini, Bapak Ibu, jangan pikul beban kita itu melampaui batas kita. Kembali firman Tuhan, kesusahan besok dan kemarin jangan dipikul hari ini. Karena kekhawatiran hari esok itu akan mengurangi apa yang terjadi hari ini. Kekhawatiran hari esok akan mengosongkan hatimu. Sehingga kita ini akan jadi lemah. Tuhan sekali lagi beri kita kekuatan. Tapi jangan melampaui batas kita. Lakukanlah hari ini. Urusan besok kembali saya mau katakan buat saudara, serahkan pada Tuhan. Sebab Dia adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Kalau Dia sudah berfirman, maka Tuhan akan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Day by day, hari lepas hari. Bulan depan apapun yang terjadi kita tidak tahu. Kembali saya mau ingatkan, jangan kuras energimu untuk hari-hari yang belum jelas. Jangan kita terbeban berat, terlalu banyak yang kita pikirkan, sehingga kita ini khawatir. Lakukanlah yang terbaik hari ini. Kembali saya ingatkan, selebihnya yang kita tidak mampu, serahkan sama Tuhan. Kenapa orang yang stres, orang yang khawatir, apa yang akan terjadi? Ya lama-lama setelah stres terus dipikiri, lama-lama jadi stroke. Setelah stroke lama-lama jadi stop, saudaraku ya. Kenapa? Beban pikirannya terlalu banyak. Overload, terlalu melebihi kapasitasnya. Jadi Bapak Ibu berhati-hatilah. Malam hari ini firman-Nya taruh di hatimu. Kalau Anda tadi sudah tulis di chat, kalau aku tidak boleh khawatir lagi, maka percayalah hari depanmu besok
segala sesuatu apa yang terjadi besok, yakinlah dari 27 orang yang ikut ini, saya percaya hari esok itu adalah hari mujizat, hari kemenangan, hari kelepasan, hari pemulihan akan terjadi bagi setiap yang mendengar firman Tuhan. Ya, ada cerita tiga suami, mungkin sudah pernah dengar ya, tiga suami nunggu kelahiran anak-anak mereka, Bapak Ibu ya. Istrinya sudah ada di ruang bidan, sudah di rumah sakit. Ini suami lagi ngobrol kiri kanan, ngalor ngidul, saudaraku ya. Kemudian pria yang A, dokternya lagi keluar, kemudian dokternya bilang, oh terdengar suara bayi nangis, saudaraku ya. Dokternya keluar, dokternya tidak langsung ngomong siapa papanya, siapa orang tuanya. Tapi dokternya ini ya rodok nyeleneh. Dia tanya ketika dia bilang kepada seseorang yang namanya si A, oh, yang dia tanya cuma satu, Bapak kerjanya apa? Nah ini saudara ya. Oh, Bapak ini langsung ngomong, oh saya ini kerja di pabrik kacang dua kelinci. Waduh, pantes Pak. Makanya Bapak dapat bayi yang kembar dua. Walah, terima kasih, puji Tuhan, bersyukur dia dapat bayi kembar, saudaraku ya. Tinggal pria yang B dan pria yang C. Dengar lagi, oe, 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 saudaraku ya. Pria ini, tinggal dua pria ini berpandang-pandangan. Yang mana ini yang keluar? Kembali dokternya keluar lagi, gendong seorang bayi, saudaraku ya, hanya satu yang digendong. Dan dia tanya kepada pria B, Bapak kerja di mana? Oh, saya kerja di pabrik semen tiga roda. Oh ya, pantesan Pak. Anak Bapak kembar tiga. Waduh, seneng banget ini Bapak, saudaraku ya. Waduh, saya langsung dapat anak tiga orang. Wah, dia bersuka cita, dia bersalaman dengan pria yang C. Tapi pria yang C ini, pria yang ketiga ini semakin gemeter. Semakin pucat, saudaraku ya. Dan ketika dengar suara, waduh, dia langsung pingsan, saudaraku ya. Dia langsung tidak sadar diri. Susternya langsung bangunkan dia. Dokter langsung datang bangunkan dia. Pak, bangun Pak. Ini loh Pak, anak Bapak sudah lahir. Wah, kaget. Lah dokternya kembali ngulang, saudaraku ya. Bukan dokternya yang ngomong, tapi Bapak ini yang ngomong. Dokter tadi tanya, yang pertama kerja di pabrik kacang dua kelinci, langsung keluar dua. Yang kedua kerja di pabrik semen tiga roda, keluar tiga. Lah saya ini kerja di Auto 2000. Nanti jangan-jangan anak saya 2000 orang. Waduh, dokternya ketawa-ketawa. Saya mau katakan buat saudara, kelihatannya lelucon ini mungkin sudah sering kita dengar. Tapi berapa banyak kita ini seperti pria yang terakhir tadi. Kita terlalu memikirkan yang tidak mungkin itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda khawatirkan itu 97-98% itu tidak terjadi. Ketika kita mengandalkan Tuhan yang tak terbatas, percayalah, itu semua yang terjadi cuma tidak sampai 5%. Jadi kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita tidak boleh khawatir akan hari esok? Yang terakhir, percayakan hari esokmu kepada Tuhan. Ini yang penting, Bapak Ibu. Percayakan hari esokmu kepada Tuhan. Tadi ayatnya kan sudah dibaca, janganlah kamu khawatir akan hari esok.
karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita sekali lagi punya Tuhan yang dapat dipercayai. Kembali saya ulang, kita ini punya Tuhan yang dapat dipercayai. Kalau manusia bisa berubah-ubah, karena apa? Karena manusia itu terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Yesus kita ini dapat dipercayai. Nah, lawan daripada kekhawatiran itu sesungguhnya apa sih? Yaitu iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita mengkhawatirkan sesuatu melebihi apa yang akan terjadi. Karena apa? Karena kembali saya ulang, iman dan percaya kita kepada Tuhan sangat dangkal. Makanya firman Tuhan yang terakhir berkata demikian. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini yang menjadi perlu perenungan buat kita malam hari ini. Ternyata kuncinya cuma satu, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Selama kita mencari Tuhan dan kebenarannya, selama kita mengutamakan Yesus lebih daripada segala-galanya, maka Tuhan mau ingatkan kita malam hari ini, gak perlu khawatir akan hari esok. Sebab sudah dijamin oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu, masa depan kita yang kembali sekali lagi tidak pasti ada di depan kita. Anda harus tahu Anda punya Tuhan yang pasti. Ada Tuhan yang pasti menolong kita, yang pasti membukakan jalan, yang pasti menyembuhkan kita. Hari depan kita kembali, saya mau katakan buat saudara, serahkan sama Tuhan. Percayakan sama Tuhan. Percaya. Kembali saya ingatkan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mungkin Anda katakan seolah-olah, Pak, saya kok sampai tahun ini kok belum kelihatannya belum ada jalan. Seolah-olah nggak ada jalan. Saya mau ingatkan buat saudara. Tuhan itu cuma punya pintu dua. Pintu yang pertama, yaitu apa? Tuhan kelihatannya menutup pintu itu. Tetapi Anda harus sadar bahwa di balik pintu itu ada berkat yang lebih besar menanti kita. Ada sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan, nggak pernah kita dengar, dan tidak pernah timbul di hati, sedang disiapkan Tuhan. Dan pintu yang kedua, yaitu apa? Yang datangnya daripada iblis, yang yaitu apa? Ketika kita memaksa rencana Tuhan digenapi di hidup kita, ternyata di balik pintu itu adalah apa? Kesusahan. Di balik pintu itu adalah apa? Bukan rencana Tuhan. Tuhan justru melepaskan kita ketika kita membuka pintu yang kedua. Jadi Bapak Ibu, terus peganglah firman Tuhan. Jangan lepaskan firman Tuhan di hidupmu. Kembali saya mau katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Mengapa tidak boleh khawatir? Firman Tuhan tadi sudah kita dengar. Setiap hari kita ini punya cerita sendiri. Jadi setiap hari termasuk hari ini, kita sedang berjuang untuk menyelesaikan hari ini. Jangan kita bingung untuk hari esok. Kenapa? Karena hari besok kita juga punya cerita sendiri. Bagian saudara, day by day, hari lepas hari, setiap hari kita ngalamin cerita sendiri-sendiri. Dan yang kedua, jangan hidup melampaui batas. Ketika Anda melampaui batas, kita tidak kuat. Akhirnya kita jatuh, sakit, dan akhirnya kita berantakan, pekerjaan berantakan, keuangan berantakan,
masa depan kita berantakan, bukan salah Tuhan. Karena kita terlalu overload untuk apa? Memikul beban kita. Dan yang terakhir, percayakan hari esokmu pada Tuhan. Dia Allah El Shaddai, Allah yang memegang hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pejamkan mata Anda, kita akan nyanyi sebuah lagu. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, tak usah kau takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami persilakan hambanya yang mau berdoa. Mari kita Silakan, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk padamu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan sudah perdengarkan buat kami semua lewat Pendeta David. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh membawa hikmat yang baru dalam pemikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh belajar untuk lebih mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala kekhawatiran kami. Biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk menaruh beban kekhawatiran kami ini di bawah kaki-Mu dan bukan memikulnya sendiri di pundak kami Tuhan, sebab kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menyelesaikan segala persoalan kami Tuhan, dan kami boleh belajar hari ini lewat firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang selalu siap sedia untuk menolong segala kesusahan dan kesulitan kami.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh dalam hati kami dan berbuah dengan hasil yang baik dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami ini Tuhan di bawah pemerintahan presiden yang baru, negara kami boleh semakin baik, semakin maju. Biarlah segala hal-hal terbaik yang Tuhan sudah rancangkan buat bangsa dan negara ini, semuanya boleh tergenapi, boleh terjadi. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan bangsa ini Tuhan. Biarlah segala bencana, segala malapetaka, Tuhan sudah jauhkan, Tuhan sudah hindarkan sejauh-jauhnya. Dan kami juga berdoa buat semua pejabat-pejabat pemerintahan di negara ini Tuhan. Kami berdoa mereka semua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, sehingga setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil, biarlah semuanya itu boleh atas seizin-Mu Tuhan, sehingga bisa membawa hasil yang baik, yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Bapa buat ibadah hari Rabu depan ya Tuhan. Pada onsite di Dharma Permai Tuhan, kami berdoa biarlah banyak jiwa-jiwa baru yang datang untuk dimuridkan di PD Harvest Blessing ini Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang sudah lama nggak hadir, orang-orang yang sudah lama undur dari datang untuk ibadah. Tuhan, Kau sendiri yang mengetuk hati mereka, Tuhan. Biarlah mereka bisa punya kerinduan untuk ibadah kembali onsite bersama-sama di PD Harvest Blessing. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu. Kami juga berdoa buat Pastor David dan keluarganya ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai pelayanan Pastor David lebih dan lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau yang memberkati keluarganya, anak cucunya, biarlah semua diberi kesehatan dan semuanya baik dalam perlindungan tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Engkau juga memberkati semua orang yang hadir dalam ibadah Zoom ini Tuhan, Kau yang memberi kekuatan, menambahkan hikmat kami Tuhan, dan memberkati setiap keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mau mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendengarkan pengumuman Persekutuan Doa Harvest Blessing mengucapkan welcome, selamat bergabung bersama kami. Tahun mujizat terjadi di tahun 2025. Ibadah Raya Rabu tanggal 22 Januari bersama Evangelis Ruth Julia. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama kami. Doa malam online tetap seperti biasa Bapak Ibu. Jam 7 malam di Senin 27 Januari akan dilayani Bapak David Lee MPM. Mari alami zaman Tuhan lewat doa dan penyembahan. Persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA David Limanto AC 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan ucapan syukur dan pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Anda yang mau didoakan, Anda bisa stay di Zoom. Anda yang tidak mau didoakan, Anda bisa live secara doa penutup. Ayo angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik, malam yang baik, yang Tuhan sudah nyatakan firman-Mu dalam hidup kami. Buat kami untuk tidak lelah akan hidup ini. Buat kami untuk bersemangat, untuk tetap percaya penyertaan Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Tangan-Mu Tuhan selalu memegang kami dalam segala kondisi. Di tanggal 20 Januari ini 2025 ke depan, kami semakin percaya hidup kami tidak perlu khawatir lagi. Sebab Tuhan menyertai kami dalam segala kondisi. Biar setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus,
menyertai, mengurapi, dan membuat hidupmu berkemenangan sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.